Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Cahyani Kuryajuwita, NIM 180300148, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi FISIP Undana Kupang. Baik, saya akan menjelaskan makalah saya tentang cara mudah melakukan korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi secara teoritis. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaian yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama. Kartono memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Wertheim menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seorang yang bertujuan mempengaruhi agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang, orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang terima atau diminta oleh seseorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar asas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat. Yang kedua, cara melakukan korupsi. Yang pertama, pelaku korupsi. Korupsi dapat dilakukan oleh siapapun juga. Dari pengertian tersebut, maka yang potensial melakukan adalah pegawai negeri, namun tidak menutup kemungkinan pegawai swasta melakukan perbuatan ini. Mengapa? Karena pegawai negerilah yang secara langsung berhubungan atau menjalankan birokrasi yang berbelit-belit dan bertingkat-tingkat sehingga memiliki peluang besar untuk melakukan korupsi. Hal ini tidak dapat menutup kemungkinan bagi pegawai swasta untuk melakukan korupsi, terutama yang sering melakukan proyek pemerintah. Yang kedua, pelanggaran korupsi. Biasanya mereka melakukan penyelesaian anggaran yang jauh dari kenyataan lapangan, suap menyuap antara atasan dan bawahan, atau antara pelaksana dan pengawas, pemberi hadiah-hadiah, atau munculnya praktek-praktek di luar prosedur yang ada. Apa yang mereka lakukan melawan hukum atau aturan yang berlaku serta kepatutan yang ada pada masyarakat. Praktek itu tidak muncul secara tiba-tiba, biasanya berencana atau sistematik. Yang ketiga, tujuan korupsi. Jelas ada keinginan untuk memperkaya diri sendiri karena merasa pendapatan atau gaji yang diterima tidak cukup sehingga berbagai cara halal dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan
Maksud untuk memperkaya orang lain, terutama orang-orang di sekitarnya, baik saudara maupun kolega, karena ketika kemudian itu diperoleh oleh orang-orang di sekitarnya, maka suatu saat akan ada timbal balik yang didapatkannya. Selain itu, keinginan untuk memperkaya suatu kelompok atau korupsi juga sangat dimungkinkan. Korupsi itulah yang diajak secara bersama-sama untuk melakukan korupsi. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Selain tidak kelihatan pelakunya secara perorangan, korupsi bekerja rapi dengan berlindung di balik kekuasaan, modal yang besar, dan kedudukan yang dimilikinya. 4. Cara aman untuk melakukan korupsi. Yang pertama, korupsi dengan modus komisi pejabat atau menteri, gubernur, bupati, dirjen, kadis, direksi, BUMN, AD, PPK, dan sebagainya menerima sektoran komisi yang jumlahnya bervariasi sesuai kesepakatan awal 5-25% dari nilai proyek yang dikerjakan oleh pengusaha. Yang kedua, korupsi dengan modus uang muka, yaitu pejabat menerima uang muka 5-15% dari proyek yang akan diajukan rencana proyeknya. Ketiga, proyek dengan modus bagi hasil, atau pejabat pura-pura tanya sama pengusaha yang akan dimenangkan atau yang telah memenangkan tender. Yang keempat, korupsi dengan selisih margin, atau pejabat sudah seperti pengusaha, dia sibuk sana kemari untuk mencari informasi berapa harga pokok si pengusaha. Yang keenam, korupsi dengan modus dalam saham kosong, yang artinya pejabat ini dapat saham 5-60% di perusahaan yang akan memenangkan dalam tender. Yang ketujuh, korupsi dengan modus jual SK perizinan, kohesi, dan sejenisnya. Adalah pejabat ini tahu tanda tangan dia bernilai emas. Yang ke-8, korupsi dengan modul jual aset negara. Yang ke-9, korupsi dengan modus terima bersih. Yang ke-10, korupsi dengan modal jual perkara atau keadilan. Baik, itu saja makalah saya. Sekian dan terima kasih.